Halo guys, aku sekarang ada di area makam Ratu Kalinyamat dan sore hari ini ada acara yang luar biasa. Ini adalah part 2, bagian kedua dari roadshow lawatan Ratu Kalinyamat. Kalau yang pertama diadain di Geko Country Kecapi dan ini adalah acara yang kedua. Luar biasa, lebih dekat dengan masyarakat dan nanti akan ada apa aja. Kita simak dari awal sampai akhir. Ada Sendra Tari Ratu Kalinyamat. Tahu nggak sih, mulai bulan Juni ada semacam museum kecil di area makam Ratu Kalinyamat. Di sana kita bisa melihat perjalanan dari Ratu Kalinyamat dan juga tentu saja buku-buku. Ada berbagai hal yang bisa kamu dapatin mengenai profil dari Ratu Kalinyamat. Mudah-mudahan acara ini akan bisa terus terlaksana dari part pertama, kedua, dan seterusnya. Ada Kak Jo di sebelah saya. Kak Jo, gimana kayak lihat antusias dari masyarakat Desa Mantingan dan sekitarnya? Luar biasa. Dan janji yang kemarin, bulan kemarin kita akan roadshow dari desa ke desa, bahkan mungkin kita akan go internasional. Amin ya. Amin, Kak amin, Jo. amin. Ini gimana dari antusias warga, persiapannya? Jadi jeda 1 bulan itu nggak banyak loh. Betul. Memang kita cari momentumnya sebenarnya memang pengennya 2 bulan gitu, tapi karena memang entah tidak tahu kenapa memang pengennya di tanggal itu, dan ternyata benar-benar lika-likunya luar biasa ya. Dengan kejadian-kejadian kemarin yang luar biasa. Sempat juga ada hampir tidak diperbolehkan, tapi karena niat baik sekali lagi, mungkin berkahnya Nyai Ratu Kalinyamat, akhirnya kita membawa kedamaian, akhirnya kita membawa guyub rukun, akhirnya kita membawa edukasi juga, hal-hal yang baru saja semalam huru-hara yang istilahnya negatif, ngagetin juga ya, sekarang kita kasih dengan hal yang sangat-sangat positif. Ini menunjukkan bahwa memang berkahnya Ratu Kalinyamat luar biasa. Luar biasa. Kayak diizinin gitu ya, tempatnya dipakai, terus semangatnya juga melekat banget, pas waktu dan kondisi serta izin dan lain sebagainya dipermudah ya kan? Iya, dengan situasi yang harusnya memang idealnya nggak bisa ya. Betul. Tapi balik lagi, niat baik pasti akan disambut dengan, tapi ya dengan perjuangan yang luar biasa. Iya sih, ngadain sebuah acara yang gede kayak gini, apalagi tuh kayaknya kalau bisa dilihat memang kayak apakah ini sebuah acara rutin bulanan karena kemarin Juli udah, ini langsung Agustus, nggak tahu nih, aku mau tanya juga September oke? Luar biasa nggak sih? Bulan depan. Amin, beneran loh ya? Iya, jadi memang kemarin sempat cerita juga kan proses bagaimana, pasti yang bertanya dengan pendanaan. Oh itu, harus ada support lagi nih tambahan ya. Jadi suntikan dana itu kita memang sangat hati-hati dengan pendanaan, dengan proses ini. Seperti venue-nya kita lebih ke apa ya, diturunin secara look-nya, tapi esensi dan apa, kalau bahasa seniman itu semakin estetik ya malah ya. Jadi kalau di hotel kan kita akan bayar mahal, tapi kita di lingkungan ini semakin merakyat, tidak bayar tapi sangat estetik. Betul. Nah, kita apalagi backgroundnya ya kak? Betul. Keren banget. Jadi kita alihkan ke inventaris memang, karena untuk Sendra Tari Ratu Kalinyamat, kalau teman-teman tahu dalamnya luar biasa ya. Kita latihan aja 20, minimal 20 orang. Kalau sama aku 25 orang. Dari itu pasti kita ngasih makan. Dikalikan berapa puluh kali latihan. Terus kita juga harus punya inventaris. Alhamdulillah yang lawatan ini kita sudah inventaris, kostum kita beli sendiri, dan juga beberapa properti juga kita udah punya sendiri. Jadi memang proses progresnya kita sangat hati-hati. Misal ada uang untuk acara, memang kita sebisa mungkin, seefektif mungkin ya. Kita istilahnya berkarya, tidak mungkin kita apa ya istilahnya ini
jobnya segini ya, polanya nggak gitu ya, karena kita juga rekanan-rekanan ini luar biasa, termasuk Mbak Yofi yang selalu Thank you, dukung, yang selalu memberikan penampilan luar biasa. Itu kalau kita bayar profesional ya kita nggak mungkin cukup lah uangnya. Iya, teman-teman. tapi keren banget beneran. Ini adalah sebuah upaya mungkin dari acara semacam ini bisa mengembangkan bakat yang luar biasa dari anak-anak yang mungkin dari TK ya, malu-malu PAUD ya, kan? Bisa jadi percaya diri luar biasa. Ini beneran loh, saya tunggu untuk lawatan-lawatan berikutnya. Pasti karena ini sebuah brand dan juga didukung teman-teman Asta, didukung teman-teman seniman lain. Jadi konsep utuhnya ini sudah dapat, tinggal kita berharap stamina, karena memang setelah memulai itu konsistennya yang harus diuji kan. Susah kan. Yang kedua, ketiga udah ada bayangan dan semoga segera. Gambarannya, mungkin bocorannya atau tunggu aja ya, gimana? Tetap di Jepara kayaknya. Oke. Tapi daerahnya masih di kecamatan daerahnya pasti tidak dong. Oh. Kita lebih ke arah Ayo mana asal nih? usulnya Kalinyamat nanti. Semil-semilnya gitu. Oke, ditunggu aja untuk lawatan Batu Kalinyamat part 3. Atau kalau dari teman-teman komunitas atau kepala desa atau siapapun yang mau bekerja sama, kita siap ya. Tapi ya, dengan sepakat ini bukan hal yang profit oriented, tapi ya, kebudayaan pure. Kita ada dana pasti kita sebar untuk kesenian. Kalau mau ngejob sih boleh, tapi mahal. Iya. Tapi emang apa ya, ini adalah tadi gongnya Sendra Tari Ratu Kalinyamat itu bikin orang merinding kan? Iya, iya kan? Memang selalu punya apa ya, kalau saya pribadi ya selalu, ini udah keempat kalinya dalam hal Sendra Tari ya Ratu, tapi selalu ada rasa yang merinding terus ya setiap prosesnya. Masih tahu ada ya, gitu ya. Selalu nempel terus. Padahal ikut latihan juga. Iya. Ikut nonton, kenapa masih gitu? Iya, dan berarti ada something ya. Ada something, dan ajaib-ajaibnya ini anak-anak Genji kan kocak-kocak ya ketika latihan, tapi ketika udah main udah kayak ada ruhnya ya, kocaknya hilang, sangat serius, sangat menikmati, dan benar-benar ruhnya itu nempel banget, rasanya tuh senang banget anak-anak Genji ini. Jadi buat ini ya, penyemangat spiritnya. Betul. Genji yang terkenal kocak dan dablek ya, tapi di sini membuktikan mereka berbakat dan konsisten itu luar biasa loh. Pengorbanan mereka latihan, pengorbanan pulang malam. Ya? Dan saya pasti yakin itu pasti dimarahin mama dan papahnya ya sampai jam malam, tapi mereka bisa meyakinkan, berarti niat mereka tulus bertahan sampai hari ini. Dan hasilnya malam hari ini. Terima kasih Mbak Yofi dan teman-teman. Terima kasih Kak Jo. Saya tunggu untuk berikutnya. Hamba ingin fokus mengabdikan diri kepada Engkau dengan topo Budo Sinjang Rambut. Penampilan tentu juga harus didukung dengan make up ya. Dan di samping saya udah ada Mbak Debbie yang biasanya kayak masih apa ya? Mungkin dulu cuman ngebantuin asisten. Iya, asisten make up. Nah, sekarang udah mencoba, udah ada kepercayaan diri, di confidence. Iya, alhamdulillah udah punya brand make up sendiri. Jadi udah muat, tapi emang udah ada brandnya. Namanya apa? Ria Sekti Ayu. Mantap. Ini berarti Ria semua dari personil apa untuk Sendra Tari atau beberapa sih dibagi sama tim. Oh, ada timnya ya. Itu gimana rasanya make upin? Kalau biasanya mungkin rias pengantin apa gitu kan. Sekarang make upin yang untuk acara seni budaya. Kan harus ada, wah ini ada make up. Kayak beda, kayak make up tokoh gitu kan beda ya. Kayak orang melukis, bener nggak sih? Bener Bu. Gimana suka dukanya, apalagi nih tim-tim katanya Kak Jo itu Gen Z yang ya tapi nyenengin gitu loh, ya kan semangatnya tuh luar biasa. Gimana suka dukanya make upin? Apa ya? Ada pengalaman apa nih selama make upin tadi? Berapa jam gitu? Lama dari jam 12:30. Karena jumlah orangnya emang banyak sekitar ya? Iya kurang lebih 20-an.
Seru-seru sih mereka. Keren. Kompak banget loh, kayak udah satu tim gitu ya. Udah pada kenal kan emang. Soalnya kan kemarin pas lawatan yang pertama di Kecapi di Ceko kan aku juga perform gitu loh. Jadi kalau liatin mereka tuh udah kayak apa ya, kayak saudara gitu, ketemu lagi gitu ya. Karena Kompak apa ya, gitu loh. setiap kayak 1 minggu 1 kali ada latihan kayak gitu. Jadi mereka udah deket. Benar rajin juga ya anak-anak. Oke, harapannya apa nih Mbak Debbie? Harapannya untuk acara ini? Next semoga lebih apa ya, lebih keren, lebih pokoknya lebih dari ini. Senang banget ya ada acara semacam ini. Banget. Iya, anak-anaknya juga bakatnya udah pada muncul. Bagus-bagus. Oke, makasih ya. Oke. Ya, malam hari ini spesial sekali. Dari bulan kemarin Asta Jepara juga memeriahkan acara di Lawatan Ratu Kalinyamat, dan malam hari ini ada di area Makam Mantingnya Jepara, tetap di acara Lawatan Ratu Kalinyamat bagian kedua. Ini sebuah roadshow yang luar biasa. Ternyata dari acara ini juga selain menampilkan tari, lagu, musikalisasi, puisi, teater dan lain sebagainya, ada Asta Jepara yang selalu mendukung acara ini. Luar biasa, Pak Sony, Pak Hedot, ada Pak Ferry dan Mas Santo. Lukisannya juga luar biasa. Mungkin bisa diceritakan juga dari proses ini cuman sehari atau beberapa waktu yang memang diperlukan bagi teman-teman pelukis, Mas Sony. Bisa saya dulu Mas Hedi. Iya, oke. Terima kasih Mbak Yofi. Iya. Untuk acara Lawatan Ratu Kalinyamat ini memang dari acara pertama kita sempat berdiskusi dengan Mas Jo ya. Jadi kita berdiskusi bahwa selain dari beberapa tampilan kesenian ini, kami diajak untuk memberi warna baru dalam bentuk seni rupa. Jadi dan teman-teman yang terlibat di kegiatan ini banyak yang lukis. Nah, pada hari ini adalah session 2 ya Mbak ya. Session kedua, benar. Session 2 ini ikut lagi. Iya, iya ikut lagi. Nah, ini malah banyak variasinya. Jadi kayak saya sendiri dari kemarin ternyata banyak sekali kegiatan, sehingga saya benar-benar mulai siang tadi, Pak Duhur. Jadi baru siang. Ya, jadi tapi ada teman-teman yang bisa memulai lebih dahulu. Tapi intinya untuk di kegiatan ini mempunyai passion, mempunyai semangat dan tujuan yang sama. Jadi untuk memajukan kesenian kebudayaan di Jepara. Selebihnya sebenarnya persiapan teman-teman kita koordinasi dari beberapa minggu yang lalu. Tapi memang alhamdulillahnya memang teman-teman di Asta ini banyak kesibukan, terutama Mas Ferry katanya. Ya, sibuk banget ya. Menyiapkan beberapa kegiatan kesenian ataupun membuat karya yang sifatnya 2 dimensi dan 3 dimensi, Mas Ferry. Kalau Mas Santo ini, beliau ini adalah seorang apa ini karya jauh di sana Mas Mbak. Jadi Mas Santo ini di PLTU, beliau ini meskipun di bagian teknis tapi menempatkan diri. Ya, beliau termasuk sangat bersemangat dalam hal kegiatan Asta, apalagi dalam kegiatan OTS ini, dan karyanya semakin maju dan semakin keren. Ya, serta terjauh. Nah, ini juga selalu disupport sama Pak Ketua kita, Mas Hedi ini. Mungkin Mas Hedi bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk bisa memberikan kami lebih power bagi teman-teman Asta dan teman-teman seni rupa yang ada di Jepara ini. Semoga Mas. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan kali ini yang bisa saya sampaikan adalah karya hari ini itu adalah kebanyakan menceritakan lingkup di sekitar makam.
ya bagus. Jadi dari mulai ada yang mengambil tema bagian gapuranya, tangganya, kemudian ada yang masjidnya, dan mencirikan yang ada di seputaran Mantingan ini. Ya pesan saya sih untuk rekan-rekan dan siapapun, mari kita terus berkarya. Sudah cukup itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ferry. Mas Ferry nambahkan? Saya ingin menanyakan ini. Kemarin kan di Kecapi ya. Ini kan monggo Pak. Ini kan lebih dekat dengan Mbah Ratu Kalinyamat dan itu memang benar-benar real gitu loh. Kita di area makam Mantingan. Pasti ada sesuatu hal yang beda lah. Iya nggak sih? Kayak kita itu bertamu gitu langsung ya kan. Dan ini acara memang untuk Mbah Ratu Kalinyamat. Gimana Pak Ferry? Juga tadi lukisannya juga wow banget gitu loh. Ini lukisan kan menceritakan rencana penyerangan Ratu Kalinyamat ke Malaka. Jadi persiapan penyerangan di situ. Membantu penyerangan. Membantu Malaka karena diserang Portugis. Nah, itu karena di situ ada banyak sekali yang ada yang mempersiapkan, ada yang minta restu, ada yang wah macam-macam, dan ada kita buat backgroundnya juga ada kapal, ada sedikit bentengnya, sudah mewakili lah. Tapi ya pengerjaannya mungkin merancangannya mungkin kemarin lah, eksekusinya di sini. Eksekusinya di sini langsung. Iya, tadi kayaknya banyak apa ya memikat hati gitu, mesti nanya ini kok something gitu ya, kayak wah apa ini gitu, bertanya-tanya banyak ya, banyak yang nanya gitu. Saya sendiri baru kali ini lukis monokrom, biasanya kan Pak. Ini baru sekali ini kita coba monokrom dan hasilnya juga lumayan lah. Lumayan. Oke, Mas Santo mungkin ada Mas Santo yang mau disampaikan dari apa? Mungkin sebelah mana di sini ya? Enggak, ini ngomongin soal lukisannya mungkin ya. Iya, di dua teman kita itu sebenarnya pelukis kaligrafi, tapi ini kebetulan kalau Mas Ulum menampilkan kaligrafi, dia masih konsisten. Kalau yang Mbak Dea ini, beliau ini semakin kesini dia mengeksplor. Jadi ini sekarang sudah mulai belajar menggunakan objek-objek yang berbeda ya Mas Dea. Ya, dan beliau ini perkembangannya luar biasa. Ya, ya memang tadi dalam koridor tidak mau makhluk hidup. Gitu. Ya, jadi kita memang bermacam-macam karakter. Jadi intinya dalam berkarya Asta Purwacemara ini dari berbagai karakter kita bersatu dalam berkarya dan selalu berinovasi. Kita saling bertukar ilmu lah. Jadi berbagai jenis karakter ini nanti kita ambil mana karakter yang bisa dikembangkan tanpa merubah karakter aslinya. Saling melengkapi benar. Live painting ini on the spot itu kayaknya jadi bikin mengasah keterampilan, mungkin juga apa ya, dapat ide-ide yang ujuk-ujuk apa sih itu tiba-tiba gitu kan. Terutama kalau OTS itu mental ya Mas ya. Mental. Mental. Karena di depan betul. Langsung ya. Iya, harus ditonton orang dan harus berani. Iya. Jadi mental. Kalau kita tidak siap mental, lukisannya bisa kacau. Kita konsepnya A, jadinya bisa Z. Bisa berubah. Salah coretan beda gitu kan. Ini melatih untuk mental teman-teman juga yang di bersama. Tetap berproses ya. Betul, kita belajar untuk konsisten, komitmen kayak gitu. Apalagi kita berkolaborasi dengan teman-teman tari. Kita memang berterima kasih pada teman-teman, terutama Mas Jo yang mengajak kita berkolaborasi dan kita bisa diterima di semua jenis kesenian ya. Betul. Dan ternyata ini nanti bocorannya kayaknya bulan depan ada lagi deh. Kelihatannya iya kan, part ketiga, ditunggu aja nih. Kita masih menunggu karya-karya dari teman-teman Asta juga. Mudah-mudahan lebih spektakuler lagi acara Ratu Kalinyamat juga makin gede Pak ya. Ya, thank you Pak Edi, Pak Sony, Pak Ferry, Mas Santo. Terima kasih Mbak Yofi dan teman-teman yang meliput ini. Oke, terima kasih. Lebih kejam dari pembantaian, menumbangkan kokohnya warisan moyangku.
Sendera tari ini dipersembahkan oleh para pegiat seni, terutama anak generasi Z yang akan unjuk kemampuannya. Berasal dari berbagai penjuru kota.